Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk video ini saya sampaikan kepada yang tersayang, terutama orang tua, adik-beradik, dan kepada seluruh keluarga, sepupu, saudara saya, untuk isi video ini segera diketahui, sebab tiada guna harapan saya untuk orang lain itu terinspirasi kalau keluarga saya sendiri tidak tahu apa-apa pasal saya. Juga kepada kawan-kawan atau sesiapa saja yang mengenali saya, semoga ini mampu menjawab pertanyaan kamu semua. Saya Afrizia Jasini yang hari itu mu'alaf, masa umur 17 tahun. Saya masuk Islam bukan sebab kawin atau kena tunang orang, bukan juga sebab saya dipaksa atau senang dirayu begitu saja oleh seseorang. Itu bukanlah antara peristiwa yang saya lalui dalam kehidupan saya sepanjang perjalanan itu. Saya sadar saya masih muda dan tidak apalah, terpulanglah. Suka hati kamu lah mau cakap apa. Pada dasarnya saya tertarik sama Islam sejak 12 tahun. Bapak saya sendiri yang kongsi soal perbandingan agama ini, Islam dan Kristen. Jadi di sini saya kongsi beberapa hal yang buat saya mau masuk Islam, atau sebab-sebab kenapa saya pindah agama. Kalau saya dapat kasih ringkas, insya Allah semoga kamu orang paham bahasa saya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapa yang tidak keberatan untuk share video saya, bolehlah kongsi dekat kawan kamu orang yang belum tahu saya ada YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa membuang masa, mula-mula sebab pasal penyaliban Yesus, dan ini masuk dalam perbandingan agama antara Kristen dan Islam. Bermula di umur 12 tahun, yang mana saya mulai pergi di gereja SDA di sebelah gereja RC dekat Kampung Piasau di depan sana. Jadi saya nampak salib besar. Balik dari gereja di rumah, saya tanya bapak saya siapa yang kena salib. Di rumah bapak saya kasih tahu, disitulah dia cerita bahwa dalam Alkitab Yesus kena salib, dan tidak tahu kenapa bapak saya selitkan cerita dalam Al-Quran bahwa bukan Yesus yang kena salib. Jadi di situ saya tertanyalah, kenapa ada beza cerita, mana agama yang betul? Dan sebab jawaban bapak saya tidak masuk di hati saya, rasa tidak sesuai. Sejak itu saya simpan dalam diri. Lain hari saya tahu juga batu kenapa, saya bilang. Jadi sepanjang saya cari kebenaran masa umur 17 tahun tuh, saya dapat jawaban. Kenapa ada beza cerita atau agama? Oke, kalau kita sedarkan agama Kristen dan Islam dikira paling dekat sudah. Kenapa gitu? Jawaban saya salah satunya sebab asal Kristen ini memang dari Islam. Orang sekarang tidak heran lah kalau bilang agama Kristen dulu yang ada, baru agama Islam. Nah, di sini sudah membuktikan yang kita bayang belum paham pasal agama. Jadi kenapa ada beza penyaliban Yesus dan pasal agama ini?
ini kena berbalik sama Allah. Sebagaimana pertanyaan saya nih kena begini sebenarnya. Kenapa Tuhan tidak menciptakan atau atur satu agama saja supaya tiada kebingungan dan tiada gaduh-gaduh lah pasal agama nih? Kenapa menciptakan berbagai agama? Jadi kalau dari yang saya belajar, kalau kita baca Quran, semua agama Tuhan cuma mengutus para nabi untuk menyebarkan satu agama saja. Semua nabi yang datang, mulai dari Adam alaihi salam sampai Nuh, Musa, Yesus, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan di dalam Quran surah Fathir 35 ayat 24 yang bermaksud tiadalah umat nih kecuali ia telah didatangi oleh Rasul yang memperingatkan mereka. Allah berfirman di surah Ra'd 13 ayat 7 dalam Quran yang bermaksud, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk, dan semua nabi yang datang dorang tidak mengajarkan apapun kecuali tunduk kepada Allah. Message utama yang diajarkan semua nabi ini kepada manusia adalah keesaan Tuhan, bahwa Tuhan tiada mama, bapa, Tuhan tidak beranak, Tuhan cuma satu, tiada yang boleh sama macam Tuhan. Orang-orang masa itu mula-mula oke bila Nabi menyampaikan ajaran begitu. Tapi seiring berjalannya waktu, semua yang diajarkan para Nabi lama-lama rusak. Sebab hampir semua kitab-kitab yang datang sebelum Quran kena ubah. Dan Allah berfirman dalam Quran di beberapa ayat, jika Tuhan mengkehendaki, Tuhan boleh buat setiap orang ini tunduk kepadanya. Tapi Allah sudah bagi manusia akal, pikiran, hati, dan juga anggota tubuh badan supaya boleh beriman. Itulah Tuhan pun mau tengok kita untuk cari kebenaran. Allah mahu tahu sejauh mana makhluk ciptaan Dia nih bersungguh-sungguh untuk datang untuk cari kebenaran dan menyembah penciptanya. Nah, Allah sendiri pun tidak mau ada kafir di dunia ini, tidak mau ada kafir di bumi. Buktinya Allah turunkan petunjuk. Semua orang kena bagi petunjuk. Ulama pun sepakat pasal ini. Kebanyakan orang yang bukan Islam sudah tahu bahwa kebenaran. Bahkan ada buku-buku kitab-kitab pasal Islam di depan mata. Banyak informasi yang boleh kena rujuk. Tiap saat sebelum mati, semua sudah kena bagi petunjuk. Cuma tinggal dia mau tangkap, ambil, sambut ataupun tidak. Itu saja. Jadi saya mau pesan, takkan mau tunggu tangan dari langit kan bagi petunjuk untuk berubah jadi lebih baik atau beriman sama Allah. Tuhan tuh satu saja. Itu sampai kiamat pun tidak ada tangan tuh mau dari langit tuh mau bawa bagi ke petunjuk gitu. Bagi saya begini aja, Allah turunkan wahyu atau kebiasaannya kita panggil sekarang ini message.
Pas itu kita guna akal, pikiran, ada hati. Nah, kita guna akal pikiran dan hati itu untuk memahami. Jadi sebab itulah orang yang buat dosa nih pilihan dia sendiri, orang buat ketaatan pilihan dia sendiri. Semua tuh tinggal kita mau patuh atau tidak, begitu aja. Wallahu alam. Dan ketahui makna Islam ini apa, yaitu tunduk sama Allah, tunduk sama Tuhan. Kalau kita tunduk sama Tuhan, dalam bahasa Arab kita kena panggil muslim. Jadi semua nabi yang datang dorang mengajarkan bahwa kita tunduk sama Tuhan. Orang dulu oke jalan, tapi seiring berjalannya masa, nah, semua kitab-kitab itu diubah-ubah. Jadi 600 tahun selepas Yesus diangkat ke atas, sebab itulah kenapa Tuhan mengutuskan Rasul terakhir dan penutup Nabi Muhammad SAW, dan wahyu terakhir dan penutup yaitu Quran. Kita kena terima, kita kena paham, buka pikiran tuh, bahwa semua nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad SAW, semua wahyu yang datang sebelum Quran itu cuma untuk kaum tertentu dan zaman itu saja. Ada 4 kitab disebutkan dalam Quran: Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Taurat itu wahyu yang kena bagi kepada Musa alaihissalam. Zabur itu wahyu yang kena bagi oleh Daud. Injil pula kena bagi kepada Yesus Kristus alaihissalam. Terakhir, Quran. Wahyu terakhir dan penutup yang dibagi kepada Nabi terakhir dan penutup yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan disebabkan Quran itu wahyu terakhir dan penutup, nah, Nabi Muhammad pun tidak cuma untuk muslim atau bangsa Arab, tapi diturunkan untuk seluruh manusia. Dan kitab ini yaitu Quran, Allah berfirman dalam surah Hijr 15 ayat 9, yang bermaksud kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi apa yang kita sadar bahwa Tuhan selalu menjaga ayat-ayat Quran, tidak mampu diubah, karena ada banyak orang yang sejak dulu menghafalnya. Begitulah cara Allah untuk menjaga Quran. Banyak lagi lah yang lain, saya pun tidak banyak betul tahu pasal ilmu agama, tapi apa yang saya rujuk, yang saya belajar, saya kongsi. Jadi, dan sejak dulu kena hafal Al-Quran nih oleh orang-orang yang menghafallah, terutama kalau sekarang boleh dipanggil hafiz-hafizah gitu. Dan sampai sekarang semua wahyu dalam Quran itu masih sama. Subhanallah. Nah, jadi begitu juga Allah yang mengutus berbagai nabi untuk menyebarkan satu agama saja. Tuhan yang Esa. Kalaulah kita paham semua ini kan, insya Allah kita boleh dikatakan orang yang 10% paham agama pada pandangan Allah. Banyak lagi hal yang perlu kita paham dalam agama. Jadi itu perumpamaan saja 10%. Sebenarnya Allah saja yang boleh nilai kita. Jadi dengan usaha kita untuk mencari ridha Allah nih tanpa syarat, itu supaya nanti bila kita mau masuk surga, Allah pun benarkan kita masuk surga tanpa syarat. Masya Allah. Jadi terakhir
Yesus Kristus mengajarkan Islam. Ini disebutkan dalam Yohanes 5 ayat 30. Yesus Kristus alaihi salam berkata, "Bukan kehendakku melainkan kehendak Bapakku." Kehendak Allah, kehendak Tuhan. Nah, di sini kita kena paham. Jadi itu pasal penyaliban dan kenapa ada beza cerita. Itu yang pertama buat saya. Jawaban yang pertama saya dapat kenapa masuk Islam, kenapa saya memilih untuk pindah agama. Jadi yang kedua, mana agama yang betul, saya dapat jawaban paling ringkas lah. Allah berfirman di surah Ali Imran 3 ayat 19 yang bermaksud satu-satunya agama yang diridhoi Allah adalah Islam.